saya hormati Bapak Imam selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limo yang sebentar lagi akan keluar SK perubahan namanya jadi Limo Cinere. Mudah-mudahan tanggal 2 Maret saat Hari Bermuhammadiyah kami serahkan SK tersebut dari Pimpinan Wilayah. Kalau kita bermuhammadiyah ada 4 modal utama yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kerelawanan. Kita rela dengan keikhlasan untuk bergabung di Muhammadiyah dan juga menjadi pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Maka nilai-nilai keikhlasan harus terus kita tumbuh-suburkan, kita hadirkan saat kita mungkin ada rasa malas, rasa tidak ingin berbuat apa-apa. Ketika kita hadirkan rasa ikhlas, insya Allah itu menjadi modal yang paling utama. Dan memang di Muhammadiyah itu kerelawanan itulah yang harus terus kita tumbuh-suburkan. Ini menjadi penting untuk terus kita mengaji, karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan taklim pengajian itu adalah ruhnya gerakan. Karena untuk menumbuh suburkan rasa keikhlasan itu adanya adalah di forum-forum tersebut. Yang kedua adalah kira utama dalam kita bermuhammadiyah adalah kedermawanan. Kita di Muhammadiyah itu diberikan contoh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan harus dermawan dalam harta, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua PCM. Juga dermawan, kalau menurut saya dermawan waktu juga. Karena kita mengurus Muhammadiyah jangan kalau ada waktu atau sewaktu-waktu, tapi kita mengurus Muhammadiyah adalah sepanjang waktu. Dan kedermawanan kita bagaimana amanat Al-Quran, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan lapang kita dermawan, dalam keadaan susah juga kita harus dermawan. Dan memang jati diri utama Muhammadiyah itu adalah memberi, bukan meminta. Ya, kita harus banyak memberi. Pada pemerintah kita memberi, jangan minta. Kalau udah minta itu bukan Muhammadiyah. Ya walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau saya di depan Pak Sekda, saya bilangnya apa? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Walaupun pada akhirnya kita minta dibantu. Ada komanya ternyata. Enggak. Karena bukan saatnya lagi ini milik PDM, ini milik PCM, ini milik ranting, tapi itu milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola sesuai dengan kaidah. Kita di Muhammadiyah itu ada namanya iuran yang sampai sekarang mungkin ada di antara kita yang gak pernah bayar iuran karena merasa saya makan pimpinan, saya udah bekerja untuk Muhammadiyah, kalau kata orang Depok iloh kan saya kudu bawa bayar iuran. Dan yang ketiga adalah kesungguhan. Kita tidak hanya bisa ikhlas saja, kalau kemudian juga dermawan saja, tapi juga harus dibarengi dengan kesungguhan. Tadi Pak Ketua PCM sudah sangat luar biasa, kita diajak lari itu seperti kuda. Cuma ini larinya mau kemana, Pak? Nah, itu harus jelas. Harus jelas. Dan hari inilah kemudian kita rapat kerja supaya larinya jelas. Jangan sampai ntar larinya kita ke Bogor, yang satu ke Bogor, yang satu ke Jakarta, yang satu ke mana-mana, ini nggak ketemu, lari-larian. Tabrak-tabrakan akhirnya apa? Ambruk. Aura-aura. Dulu tradisi saat musyawarah itu, tradisi membahas program, membahas laporan itu adalah tradisi yang sangat kuat dan butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian mendiskusikan program itu. Bahkan kalau dalam bahasa saya mungkin semua peserta itu berijtihad. Bazlul quwwatil juhdi linailil hukmi bi tariqatil istinbat. Al-Quran wa sunnah itu kalau pemahaman
Badul Quwatil Juhdi, mengeluarkan segenap kemampuan itu, merancang program. Ada saat musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting, itu betul-betul membahas satu demi satu program-program untuk mewujudkan visi misi dari Muhammadiyah secara umum yang merupakan putusan muktamar, kemudian keputusan musyawarah wilayah, keputusan musyawarah daerah. Itu dibahas dengan teliti sampai kemudian satu persatu dibahas. Kalau sekarang saya merasakan kalau misalkan musda, kita lebih panjang durasi untuk proses memilih pemimpin daripada kita proses beristihad merencanakan apa yang kita akan lakukan. Nanti saya akan berikan buku kitab pedoman organisasi. Ada lembaga yang bisa kita dirikan di cabang, ada yang tidak. Jadi jangan sampai nanti kita karena semangat apa baik kita taruh gitu. Padahal secara konstitusi kita itu tidak ada. Atau kita mau berubah konstitusi. Jadi ya silahkan. Tapi nanti dimutasi. Saya kira perlu. Kita kan lajismu, di cabang tidak ada lajismu. Adanya kantor layanan lajis. Ya kan. MDMC ya di cabang tidak ada, tidak perlu. Tapi kalau punya relawan banyak nanti bisa. Artinya kita termasuk juga LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Termasuk di PDM kemarin itu kita buat majelis pendidikan tinggi, saya bilang nggak bisa. Kita nggak bisa, karena itu ada tingkat wilayah. Tapi ketika kita hanya ingin mau mendirikan perguruan tinggi, akhirnya apa? Majelis itu sebagai acuan awal, lalu kemudian kita bentuk panitia pendirian perguruan tinggi. Dan ini alhamdulillah sudah kami SK-kan timnya. Sudah kita SK-kan sebagai modal kerja. Ya, bukan dikasih uang. Modal kerja itu SK itu. SK. Ya. Kesungguhan kita yang kedua adalah selain kita merencanakan, dan ini penting sekali kita merencanakan, adalah kemudian kita menguatkan dalam pelaksanaannya, bahwa tidak hanya kita merencanakan, kemudian ada di dalam tanfis keputusan, tapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan. Dan melaksanakan ini menjadi poin yang kedua yang harus kita lakukan dari rapat kerja ini. Maka kesungguhan kita dalam melaksanakan program, kemudian juga membuat prioritas, kemudian mewujudkan satu keunggulan, ini menjadi penting di setiap pimpinan cabang. Kita di PDM itu ada LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting, dan Masjid. Dan orientasi bagaimana kemudian dalam satu periode ini kita ada satu yang prioritas yang sampai selesai, yang kita bisa wujudkan. Misalkan ingin punya amal usaha yang baru, kita sudah ada SD Muhammadiyah Al-Khawarizmi kan gitu. Lalu kemudian ada wakaf yang kita naruh di Jalan Rotan itu. Ya, saya kira perlu diawali dengan ikrar wakafnya terlebih dahulu, agar kemudian kelanjutannya sudah lebih aman. Yayasan Al-Khawarizmi ya harus dihentikan dulu. Dalam akte yayasannya harus sudah dibuat beralih kepada Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah tidak boleh ada yayasan. Jangan sampai nanti sekolahnya sudah nama SD Muhammadiyah Al-Khawarizmi, tapi akte yayasannya masih yayasan. Dan kita sudah ada keputusan tidak boleh ada yayasan di dalam Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, modal kita selain kerelawanan, kedermawanan, kesungguhan adalah kesabaran. Jadi kita harus sabar-sabar di Muhammadiyah. Artinya sabar dalam artian bukan nungguin di akhir atau menyerah, bukan. Sabar itu bukan menyerah. Bahwa sabar itu yang pertama dalam berbuat baik, kita sungguh-sungguh. Jadi kalau imamnya itu lama, ya kita harus sabar dan ikut.
Kalau pemimpin kita ngajak pada sesuatu yang harus kita beralih, ya kita harus sabar. Jangan nanti baru diomelin dikit sama Pak Giman langsung ngambek gitu. Orang Depok itu begitu bagaimana? Ngambekan. Baperan. Padahal kalau dia sabar, kita sabar, ya kita juga, saya sebagai ketua PDM enggak lagi kemudian nanya tiap hari sama wakil ketua, sama ketua lembaga majelis. Itu kalau ketua majelis sama lembaga saya tanya, udah ngapain sekarang? 3 kali saya tanya begitu, saya bisa ditinggalin. Jadi ditinggalin. Yang harusnya Sabtu Ahad itu kita hari keluarga, ini kita menggunakannya untuk bermuhammad. Kalau saya mau udah sering banget diprotes sama anak saya. Anak-anak saya masih kecil-kecil ya. Ya kapan sih libur? Nanti. Dan kesabaran ini menjadi penting buat kita juga agar ritme gerakan kita itu sustainable. Dari mulai kita dikukuhkan sampai nanti kita mempertanggungjawabkan dalam musyawarah cabang selanjutnya, itu sustainable. Terus ritmenya kita bisa jaga. Ini kan jangan sampai habis muscap, pengukuhan, semangat. Rapat kerja, semangat. Habis itu pelan, nyep. Ntar ramai lagi pas mau muscap lagi. Dalam rapat kerja ini, saya yakin pimpinan cabang Muhammadiyah Limo bisa mengarrange tentang prioritas programnya, keunggulan yang ingin disampaikan kepada daerah, karena kami butuh kepastian keunggulan apa. Jadi nanti ketika wilayah atau pusat bertanya kepada daerah, Pak Ali, saya ingin cabang yang unggulnya adalah ini. Oh, cabang ini. Oh, cabang ini. Oh, cabang itu. Sehingga kita punya ranting ini, ranting itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan workshop untuk cabang dan ranting, untuk pemetaan keunggulan, termasuk juga pembinaan berkaitan dengan administrasi, keuangan dan seterusnya. Itu 4 modal utama dalam kita bermuhammadiyah. Dan saya kira 4 modal itu insya Allah sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita terus menjaganya agar kemudian tetap bisa kita menjadi bersemangat di dalam bermuhammadiyah. Bahwa ada beberapa program yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang pertama adalah konsolidasi ideologi. Nih, yang paling utama itu konsolidasi ideologi. Kita harus mengkonsolidasikan ideologi kita, baik pimpinan maupun anggota dan simpatisan. Yang simpatisan kita harus ajak dan kita konsolidasikan ideologinya bisa menjadi calon anggota lalu kemudian menjadi anggota. Yang dari anggota bisa menjadi kader, yang kader bisa menjadi pimpinan. Jangan sampai nanti dari simpatisan langsung jadi pimpinan. Itu konsolidasi ideologinya akan lari. Dan ideologi itu sangat penting sebagai basis gerakan kita. Karena kalau tanpa ideologi, maka kita akan punya pikiran-pikiran sendiri dan cara bermuhammadiyah masing-masing. Kita bermuhammadiyah, bergerakan, bersyarikat, ada ideologinya, ada keyakinannya, ada pandangannya. Maka mengkonsolidasikan ideologi itu sangat penting. Maka saya berharap dalam setiap pimpinan cabang dilaksanakan Baitul Aqab. Jangan kita mengatakan, kan saya udah pernah Baitul Aqab. Kapan? 20 tahun yang lalu. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi kita harus terus mengkonsolidasikan ideologi kita agar kemudian apa? Benang merah ideologi Muhammadiyah dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terus sambung menyambung sampai kepada kita dan kepada anak-anak kita. Karena itu adalah yang paling penting. Maka jangan sampai nanti konsolidasi ideologi kita menjadi tidak ada. Maka dalam setiap rapat-rapat PCM saya berharap disampaikan juga tentang MKCHM, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kemudian juga mukadimah dan seterusnya. Karena itu adalah ruh dari kita bermuhammadiyah. Dan
memang harus terus kita membaca. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan. Bahwa kita juga memang harus menguatkan lembaga kita, cabang kita, ranting kita. Ya, berharap memang kita harus sudah punya kantor cabang masing-masing. Daerah juga kantornya masih sangat sederhana. Ya betul Pak Giman, kalau kita mau bayar karyawan juga kita harus cari siapa yang harus bisa membayar. Jadi kelembagaan ini penting. Agar kemudian apa? Kelembagaan kita bisa terus menjadi berkembang. Pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di grup ketua-ketua cabang tentang program perencanaan pembangunan daerah yang sekarang pada masa-masa musrenbang. Saya minta semua ketua cabang itu harus hadir di kecamatan-kecamatan untuk musrenbang. Kenapa kita perlu menguatkan kelembagaan? Dan juga perlu membangun jaringan. Karena ini menjadi penting agar kemudian peran-peran kita bisa lebih baik lagi. Kalau sekarang kita adalah cabang Limo yang menaungi 2 kecamatan, lalu besok namanya jadi Limo Cinere, maka kita harus punya proyeksi. Kapan cabang Cinere dan cabang Limo adalah 2 cabang yang berbeda yang harus kita dirikan. Dan saya kira itu menjadi penting tentang bagaimana menguatkan kelembagaan kita. Dalam rangka menguatkan kelembagaan itu kan memang kita butuh pendanaan. Ada iuran, kemudian ada amal usaha. Nah, saya berharap bahwa amal usaha kita ini juga perlu diawasi secara betul-betul oleh pimpinan persyarikatan dan diberikan suntikan-suntikan agar kemudian bisa menjadi lebih maju. Kalau amal usahanya lebih maju, guru-gurunya sejahtera, pasti dia akan merekapitalisasi gerakan-gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Maka semua guru-guru harus jadi anggota Muhammadiyah. Kalau nggak jadi anggota Muhammadiyah, berarti dia cuma cari duit doang di situ. Karena bukanlah bermuhammadiyah itu guru Muhammadiyah ketika dia ngajar, bukan. Tapi bermuhammadiyahnya yang ngaji, aktif di ranting. Kalau perlu guru-guru di SD Muhammadiyah itu dijadikan apa? Anggota dalam ranting ataupun cabang. Itulah bermuhammadiyahnya di situ. Ya, harus dikuatkan. Sehingga kemudian apa? Ada UIS yang bisa disampaikan ke cabang. Ya, walaupun sekarang memang Pak Bahrun ya UIS ini agak berat juga kan. Kadang-kadang ada yang disalahkan ke cabang saja, ke daerah enggak. Ada yang ke daerah saja, ke cabang enggak, ranting tidak kan gitu. Padahal kan semuanya harus diberikan, gitu. Harus diberikan. Tinggal bagaimana kemudian kita menguatkannya. Jadi menguatkan kelembagaan. Kemudian apa? Meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Jadi kita betul-betul pimpinan persyarikatan juga harus banyak belajar dalam program-program yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, baik berkaitan dengan ideologi, baik juga tentang kapasitas yang lainnya, termasuk dalam penguasaan teknologi, dan hal-hal yang memang kapasitas kepemimpinan kita harus tingkatkan. Kemudian ada pembinaan keluarga dan peran-peran kebangsaan dan universal. Kalau peran-peran kebangsaan mungkin saya kira itu dalam wilayah politik yang saat-saat sekarang ini menjadi hal yang perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian kita membawa-bawa Persyarikatan Muhammadiyah dalam dukung-mendukung. Kalau pribadi-pribadi silahkan. Beberapa hari ini saya diajak ngobrol dan diajak juga mendukung DPD. Dan besok mau ada acara katanya mau pakai bendera Muhammadiyah, ada Mars Muhammadiyah. Saya bilang ya jangan. Walaupun itu DPD. Kemudian juga kita program-program lain. Kemarin kita ada workshop untuk pustaka dan informasi. Karena kita dakwah digital itu sangat kurang sekali. Pokoknya sekarang ada kegiatan apapun, sekecil apapun di Muhammadiyah itu, masukkan di media sosial. Kalau perlu ada kegiatan ngaji di ranting yang cuma 5 orang,
kita buat berita, masukkan. Penting itu. Kita kemarin ada namanya sekolah Muhammadiyah Al-Ahwarizmi, viralkan, harus diviralkan. Supaya apa? Supaya dakwah di kita semakin kuat. Kemarin sudah ada di Majelis Pustaka. Kalau PP Muhammadiyah memerintahkan kami membangun rumah sakit PKU Muhammadiyah Depok, sekarang juga siap. Ada dana 300 miliar. Kata Pak Dokter Selamat. BPH 3 kali kami rapat Pak dengan BPH rumah sakit. Sudah kami jelaskan. Lalu apa katanya? Ya sudah Mas Ali, izinnya saja diselesaikan. Bulan September IMB kami sudah keluar, izin sudah selesai semua. Kami datang lagi. Apa katanya? Mohon maaf Pak Ali, belum bisa membantu Muhammadiyah Depok untuk membangun rumah sakit. Disuruh nyari duit ya. Ya. Memang sejak awal ada anggota PDM yang apa? Katanya dalam bahasa Betawi gitu. Lu percaya deh sama gua, kakak wakalan lu dibantu sama PP kan? Benar baik. Ya. Nah saya tanya, kalau kami kerjasama dengan pihak lain gimana? Oh itu harus dengan pimpinan pusat. Oh iya, sudah. Maka kami kemarin sudah bersepakat 13 orang tanda tangan, buat cari celah-celah agar kemudian rumah sakit ini bisa bangun. Alhamdulillah kita sudah buat perjanjian kerjasama dengan salah satu perusahaan dan insya Allah dalam pekan-pekan ini ditandatangani. Walaupun kalau saya baca aturan itu yang 400 halaman di antara itu memang tidak membolehkan sebetulnya. Tapi mau bagaimana lagi kalau nggak begitu? Kita nyari orang yang ngasih 100 miliar aja wakaf itu ya susah sekali bagaimana. Kalau ada orang yang saya bangunin, saya operasionalkan untuk dokter, untuk kontraktor silakan PDM yang ini itu sangat luar biasa dengan komposisi 70-30 sampai dengan BEP. Kalau sudah BEP 30-70 PDM. Lalu kemudian 10 tahun kemudian kami wakafkan semua kepada Muhammadiyah. Nah saya yang begitu ntar kita disalahin oleh PP Muhammadiyah. Kalau saya mah saya lebih baik diomelin daripada lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ad-darurat tubihul mahzurat. Apapun yang terjadi, ini rumah sakit harus kita bangun karena itu prioritas utama PDM. Dan saya bersyukur tim di PDM sangat luar biasa. Kalau saya mah nggak punya apa-apa Pak. Saya mah guru Muhammadiyah SMA dan kepada dokter semua. Kalau ilmunya sangat luar biasa, jaringan luar biasa. Cuma guru Muhammadiyah aja. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan sama-sama kita saling mendukung, saling mensupport, saling mengingatkan dan saling menguatkan, program-program kita akan bisa berjalan dengan baik. Astagfirullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.